Martial Peak Bab 639, bersama dengan iblis. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yang Kai akhirnya terbangun. Dengan adegan yang baru saja dia temui dengan cepat muncul kembali di benaknya, ekspresi Yang Kai tenggelam dan dia dengan cepat dan diam-diam mengirimkan Divine Sense-nya untuk menjelajahi sekelilingnya, mencoba untuk mencari tahu apa situasinya saat ini. Namun, setelah memanjang beberapa ratus meter jauhnya, Yang Kai menemukan bahwa Divine Sense-nya terhalang oleh semacam kekuatan tak terlihat. Dimanapun dia berada sekarang, sepertinya ada penghalang yang mencegahnya untuk mengintip. Dengan enggan menarik sense ilahinya, perlahan-lahan dia membuka matanya dan cahaya kuning muncul di hadapannya. Yang Kai menemukan bahwa dia ditahan di ruangan batu, dikelilingi oleh dinding batu dingin, dan di atasnya, sejumlah batu berukuran telur telah dipasang untuk memberikan penerangan yang lembut. Duduk bersila, Yang Kai mulai mengedarkan seni penyembuhannya hanya untuk menemukan bahwa dia tidak terluka. Faktanya, bukan saja dia tidak memiliki luka, bahkan trukinya tidak menunjukkan tanda-tanda disegel, memberinya perasaan lega sebentar. Dia tahu bahwa dia ditangkap oleh pria pembawa peti mati, tetapi mengapa seorang master alam Sein legendaris tiba-tiba menargetkannya masih menjadi misteri bagi Yang Kai, membuat sulit baginya untuk memahami kesulitannya saat ini. Dari begitu banyak orang, mengapa pria pembawa peti mati menangkapnya? Dari awal hingga akhir, Yang Kai hanya menggunakan sedikit energi spiritualnya untuk membantu Yun Xuan dan Ruan Xin Yu mengumpulkan beberapa harta misterius. Mengerutkan kening, Yang Kai mendapatkan beberapa teori, tetapi dia tidak bisa memastikan apakah tebakannya benar. Duduk di tanah, Yang Kai menenangkan dirinya sambil diam-diam menunggu. Dia tahu bahwa karena pria pembawa peti mati belum menyegel trukinya, dia tidak memiliki niat buruk terhadapnya dan telah menangkapnya untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, Yang Kai yakin dia cepat atau lambat akan datang menemuinya. Karena itu, Yang Kai memutuskan untuk tidak bertindak gegabah sampai dia tahu apa yang sedang terjadi. Waktu berlalu perlahan, dan setelah beberapa saat, Yang Kai akhirnya mendengar sepasang langkah kaki yang mendekat. Yang Kai membuka matanya dan melihat sekeliling dengan tenang. Budak senior pembawa peti mati tampaknya telah mengirim orang lain masuk. Rupanya, pendatang baru adalah seorang pemuda kurus. Siapa yang tahu jika dia memiliki keterampilan yang berguna? Tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal itu, tugas kita hanyalah membawanya keluar. Bagaimanapun, aku tidak memiliki keyakinan, jika dia benar-benar tidak berguna, ketika tenggat waktu 10 tahun datang, dia akan mati dan itu akan menjadi akhir darinya. Ya, tapi Senior Lee tampaknya bertekad untuk memenuhi keinginan leluhur kita yang sudah lama dihargai. Di sisi lain, Tuan Chu sebenarnya lebih progresif, sebenarnya tidak ada yang salah dengan tinggal di sini. Hei, jangan terlalu banyak bicara, tembok punya telinga. Kamu perlu berhati-hati. Jika seseorang mendengar kamu mengatakan hal-hal seperti itu, mereka mungkin membereskan kamu. Suara kedua pria itu jelas terdengar oleh Yang Kai, menyebabkan wajahnya menjadi sedikit aneh. Awalnya dia mengira salah satu dari mereka adalah pria pembawa peti mati, tetapi sekarang sepertinya hal-hal tidak seperti yang dia harapkan. Sesaat kemudian, ada suara berderit ketika pintu ke ruang batu terbuka. Berdiri di pintu masuk adalah dua orang pria, satu tinggi dan pendek, keduanya menatap dingin ke arah Yang Kai. Memeriksa aura mereka, alis Yang Kai berkerut sedikit. Yang Kai menemukan bahwa aura yang dipancarkan oleh keduanya sangat berbeda dari yang pernah dia temui sebelumnya. Mereka sedikit suram dan dingin, juga memiliki udara jahat dan kejam dari mereka. Jika dia harus membuat perbandingan, aura mereka agak seperti iblis tua atau miliknya sendiri setelah dia menggunakan transformasi iblisnya, tetapi secara signifikan lebih tipis. Iblis Ki, Yang Kai berpikir untuk dirinya sendiri. Melihat kedua penampilan pria ini, mereka tampak sedikit berbeda dari orang-orang biasa, hidung datar dan mata sipitnya memberi mereka kesan menyeramkan dan ada beberapa garis aneh yang sepertinya ditato di wajah mereka. Melihat garis-garis ini, ekspresi Yang Kai menjadi lebih bingung. Karena ketika dia mengaktifkan transformasi iblisnya, dia juga akan ditutupi dengan tato hitam dan Yang Kai jelas tahu bahwa tato ini mengandung energi yang sangat besar. Sementara pikiran seperti itu berpacu di benaknya, Yang Kai mempertahankan ketenangannya dan hanya menatap kembali pada keduanya dengan tenang. Sudah bangun. Pria yang lebih tinggi itu terkekeh, bagus karena kamu sudah bangun, berdiri dan ikut dengan kami, Tuan, kami ingin melihatmu. Yang Kai mengerutkan kening tetapi tidak keberatan. Kedua orang ini hanya pada batas Immortal Ascension tahap keempat, jadi dengan kekuatan Yang Kai saat ini, jika dia ingin membunuh mereka itu tidak memerlukan usaha apapun, tetapi Yang Kai tidak berniat untuk melakukan sesuatu dengan terburu-buru sampai dia mengerti situasinya saat ini.
Kedua pria itu melakukan tugasnya dengan ketat, salah satu dari mereka memimpin jalan sementara yang lain berada di belakang untuk menjaga Yang Kai dari melarikan diri atau mungkin melakukan suatu tindakan. Saat mereka berjalan, Yang Kai diam-diam menyelidiki sekelilingnya. Begitu dia keluar dari ruang batu, setelah berjalan menyusuri lorong pendek, Yang Kai dan kedua pria itu menaiki tangga panjang, rupanya dia ditahan di bawah tanah sampai sekarang. Setelah waktu yang lama ketiganya keluar dari tangga dan menginjakkan kaki ke permukaan. Ketika dia akhirnya keluar, Yang Kai melihat sekeliling dan tidak bisa menghentikan matanya untuk menyipit karena dia menemukan bahwa pemandangan di sini agak akrab baginya. Meskipun tampak seperti malam hari, tidak ada bintang atau bulan di langit, hanya kekacauan berputar-putar yang gelap di langit. Yang Kai menatap kosong sejenak. Dalam hidupnya, dia melihat tempat seperti itu 2 kali sebelumnya. Suatu hari ketika dia memasuki gua warisan surga dekat High Heaven Pavilion, dan yang kedua adalah ketika Ling Tai Su mengirimnya ke dunia terisolasi di dalam Gunung Nether. Kedua kali ia memasuki dunia yang begitu terisolasi, pemandangan itu terlalu mirip dengan yang ada di depannya sekarang. Pada saat itu, Yang Kai tiba-tiba merasa seperti telah kembali ke gua warisan surga atau dunia terisolasi di Gunung Nether, menyebabkan ekspresinya sedikit menurun. "Untuk apa kamu berhenti di sini? Terus bergerak!" Pria di belakangnya berteriak dengan tidak sabar. Alis Yang Kai mengerutkan kening ketika dia kembali tenang dan melirik ke sekeliling, dengan cepat menemukan bahwa tidak jauh dari sana ada banyak pria dan wanita yang menatapnya dengan rasa ingin tahu, menunjuk padanya dan berbisik di antara mereka sendiri. Pria dan wanita ini, tidak peduli siapa mereka, semua memiliki tato gelap yang sama di kulit mereka yang terbuka. Siapa orang-orang ini? Yang Kai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Tidak kehilangan kesabaran, Yang Kai sekali lagi mulai berjalan, diam-diam memeriksa kerumunan di sekitarnya tepat saat mereka juga memeriksanya. Segera, dikawal oleh pria jangkung dan pendek, Yang Kai memasuki aula yang luas di dalam sebuah bangunan besar. Yang Kai memperhatikan bahwa gaya arsitektur bangunan ini, apakah itu interior atau eksterior, agak berbeda dari apa yang dulu tampak agak sangar dan lebih agresif. Di dalam aula, ada sejumlah kolom besar dengan gambar-gambar sangar yang rumit terukir di permukaannya. Duduk di kursi tertinggi di tengah-tengah aula itu adalah seorang wanita cantik yang mengenakan gaun elegan. Gayanya sangat cantik dan sikapnya bermartabat sementara auranya tenang. Meskipun tubuhnya tampak lembut dan halus, Yang Kai secara naluriah merasakannya mengandung kekuatan yang menakutkan daripada membuatnya merasa sangat gugup. Di kedua sisi wanita ini ada sejumlah orang lain yang diam-diam berdiri memperhatikan sementara diam-diam memeriksanya. Ketika Yang Kai masuk, mata semua orang di aula menyala sedikit, bahkan mata mempesona wanita cantik di kepala aula tampak melintas jejak antisipasi. Yang Kai diam-diam agak bingung karena di aula ini, dia tidak melihat pria pembawa peti mati, yang sangat berbeda dari yang dia harapkan. Dia mengira bahwa tuan yang sedang dibicarakan oleh kedua pria itu adalah si pria pembawa peti mati. Jadi ketika orang yang muncul di hadapannya adalah seorang wanita yang cantik, dewasa, dan mulia, dia tidak dapat menahan perasaan terkejut. Juga, Yang Kai memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun di aula ini yang memiliki tato hitam khas seperti yang dimiliki orang lain di tempat ini sejauh ini. Berdiri di samping wanita dewasa yang cantik itu ada seorang gadis muda yang lembut yang mengenakan gaun kuning panjang. Gadis muda ini memiliki kecantikan yang cantik muda tentang dirinya dan setelah melihat Yang Kai, sepasang matanya yang seperti safir menatapnya dalam-dalam ketika dia berbisik kepada wanita yang duduk di sampingnya, "Nyonya, ini adalah yang dibawa oleh budak senior pembawa peti mati kali ini." Si cantik dewasa dengan lembut mengangguk, bibir merahnya bergerak sedikit, sudah sulit baginya. Apakah budak senior pembawa peti mati menerima cedera saat ini? Nada suaranya mirip dengan bagaimana dia tampil lembut namun bermartabat, sepertinya kepribadiannya cukup sederhana. Gadis muda menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, ini hanya beberapa trauma kulit kecil. Orang-orang dari ras manusia itu sangat hina. Hanya karena budak senior pembawa peti mati tidak melawan, mereka dengan angkuh menyerangnya. Jika tidak, budak senior pembawa peti mati bisa dengan mudah membunuh mereka semua. Ya, kita telah memaksakan banyak kesusahan ke budak senior pembawa peti mati, wanita cantik itu menghela nafas sedikit. Orang-orang di sekitarnya juga menggelengkan kepala mereka dengan sungguh-sungguh, tampaknya cukup tertekan tentang masalah ini. Kecantikan dewasa dengan cepat menenangkan dirinya dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Yang Kai, dengan lembut bertanya kepadanya, "Manusia, siapa namamu?"
Alis Yang Kai berkerut, meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang terjadi, melalui apa yang baru saja dia dengar dan amati, dia dengan cepat menyadari bahwa orang-orang yang berkumpul di sini bukan anggota dari ras manusia. Alisnya sedikit naik ketika dia ragu-ragu bertanya, ras iblis. Hanya orang-orang dari ras iblis atau ras monster yang akan memanggil seseorang dengan sebutan manusia ketika berbicara dengan mereka. Selain itu, dari tubuh orang-orang ini, Yang Kai bisa merasakan jejak ki iblis yang sangat berbeda dari truki ras manusia. Wajah wanita cantik yang dewasa itu melontarkan sedikit kejutan, sepertinya tidak mengantisipasi bahwa pemuda di depannya ini dengan cepat menyadari identitas mereka, dan bahkan setelah mengetahui siapa mereka, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Di masa lalu, ketika budak senior pembawa peti mati mengirim beberapa orang ke tempat ini, mereka semua memohon belas kasihan, menangis sedih, atau mencoba melawan mereka. Tidak pernah ada kasus di mana mereka tetap begitu tenang dan acuh tak acuh seperti anak muda ini. Kamu benar-benar dari ras iblis. Melihat reaksi orang-orang ini, Yang Kai mengkonfirmasi hipotesisnya sendiri, apakah tempat ini di dalam wilayah iblis? Untuk alasan apa kamu menangkapku? Kurang ajar. Gadis muda itu tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketika dia melotot ke arah Yang Kai. Jawab pertanyaan nyonyaku dan jangan mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan mengeluarkan lidah kamu. Namun, untuk ancaman ini, Yang Kai hanya tertawa kecil. Apa yang kamu tertawakan? Gadis muda itu berteriak lebih marah, kamu pikir aku hanya mencoba menakuti kamu? Begitulah, Yang Kai mengangguk dengan lembut. Kamu. Bagus, si cantik yang dewasa mengangkat tangannya dan menghentikan gadis muda itu untuk berteriak lebih jauh, mengalihkan pandangan tertarik ke arah Yang Kai ketika dia bertanya, kamu sama sekali tidak takut? Yang Kai hanya mengangkat bahu. Mengapa kamu berpikir Guaner hanya mencoba untuk menakuti kamu? Itu sudah jelas, Yang Kai mencibir, kamu menangkapku tetapi tidak melukaiku atau menyegel truki atau divine sense-ku, dan ketika aku tiba di sini, banyak dari kalian yang terlihat penuh harapan. Aku tidak tahu apa yang kamu semua inginkan dariku, tetapi aku tahu kamu membutuhkan aku untuk melakukan sesuatu. Karena itu, karena kamu menginginkan bantuan aku, kamu pasti tidak akan menyakiti aku bahkan sebelum bertanya. Di dalam aula, banyak orang tiba-tiba tertawa. Gadis muda bernama Guaner juga tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangi Yang Kai dengan heran. Menampilkan senyum yang elegan, wanita cantik dewasa di ujung lorong mengangguk, reputasi ras manusia untuk kelicikan benar-benar layak. Tidak tahu apakah komentar ini dimaksudkan sebagai pujian atau penghinaan, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Bersambung.